Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza junda wa ajmal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha ibratan lil mu'minin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, ittaqwa qatuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Alawiyah Srengseng Kembangan Jakarta Barat, hadanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat dan di Idul Adha yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat menghadap kepada Allah dengan berjamaah salat Idul Adha 1446 Hijriah. Di hari raya besar ini, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari istimewa ini pula, mari kita bertekad kembali sebagai umat Islam, kita siap berkorban apa saja demi meraih cinta Allah, cinta Rasulullah, dan demi kemuliaan yang hakiki, izzul Islam wal muslimin di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara, Idul Adha mengingatkan kita kepada teladan agung pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Hajar radhiyallahu anha ikhlas mengorbankan cintanya kepada putranya sendiri demi meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam mengorbankan cintanya kepada diri sendiri demi memperoleh cinta Allah. Keikhlasan berkurban ini menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dianugerahi Allah kemuliaan hidup yang hakiki, abadi, dunia dan akhirat. Sehingga kita umat Islam lebih dari 1,5 miliar di muka bumi ini, tiap waktu sholat membacakan doa untuk beliau dan keluarga, mengiringi doa kita untuk Rasulullah SAW dan keluarganya dalam salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kita sesungguhnya adalah manusia anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang mulia. Walaqad karamna bani Adam. Keluarga kita sesungguhnya adalah keluarga yang mulia. Kita semuanya umat Islam adalah umat yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji umat Islam sebagai khairul ummah, umat yang terbaik yang punya kewajiban memimpin umat yang lainnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia
yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Umat Islam dimuliakan oleh Allah karena umat Islam adalah umat yang siap berkorban apa saja demi tegaknya iman dan Islamnya. Kaum Muhajirin ikhlas meninggalkan dan mengorbankan hartanya di Mekah demi bisa hijrah ke Madinah agar bisa menegakkan Islam dalam hidupnya. Kaum Ansar di Madinah ikhlas berbagi apa saja, mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi tegaknya Islam dalam hidupnya. Saudara-saudara, jika saat ini kita merasa kaum muslimin turun kemuliaannya, bahkan jatuh ke dalam kelemahan dan kekalahan, sehingga kita belum mampu menjaga kehormatan kita sendiri dan bahkan juga kemudian tidak mampu melindungi keselamatan saudara-saudara kita yang didolimi oleh para kafir harbi, seperti yang terjadi di Palestina, di Kashmir dan sebagainya, itu pertanda bahwa umat Islam saat ini sedang merosot takarubnya kepada Allah dan menurun keberaniannya berkorban untuk agama dan izzul Islam wal muslimin. Oleh karenanya, di saat saudara-saudara kita di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah ini berkorban takarub kepada Allah dengan ibadah hajinya atau dengan ibadah udhiyahnya, maka saatnya kita sekarang bertekad dan siap berkorban takarub kepada Allah yang tidak hanya di Idul Adha dan hari raya Tasyrik, namun kurban sepanjang masa hidup kita di dunia fani ini, yaitu pengorbanan dalam rangka meraih pertolongan Allah agar kita kembali dianugerahi izzul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, memang khusus di hari ini Idul Adha dan hari-hari Tasyrik, umat Islam kurban takarub mendekat kepada Allah dan berharap cinta Allah dengan kurban kambing, sapi ataupun unta. Namun sesungguhnya kurban yang kita dituntut sepanjang hayat sampai kita wafat adalah kurban takarub kepada Allah dengan umur kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita, dan dengan badan kita. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fima afnah wa an ilmi fima fa'al wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismi fima ablah. Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bisa bergerak pada hari kiamat. Ia ditanya mengenai pertama umurnya, di dalam apakah ia habiskan, ilmunya di dalam apakah ia amalkan, hartanya dari mana ia peroleh dan di dalam apa ia nafkahkan, dan yang keempat badannya di dalam apa ia rapuhkan. Selama ini kita sangat bersemangat mengorbankan umur, ilmu, harta dan badan kita untuk mengejar materi dan pangkat duniawi. Maka semestinya kita akan lebih bersemangat lagi berkorban dengan umur, ilmu, harta dan badan kita untuk meraih nikmat dan kemuliaan yang hakiki, yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Di antaranya adalah yang paling penting dan wajib kita utamakan adalah kita kurban dengan umur kita, ilmu kita, harta kita dan badan kita ini untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, menghidupkan kajian-kajian Al-Quran dan majlis-majlis ilmu. Saudara-saudara, mengapa hal ini mendesak untuk kita perjuangkan dengan segala pengorbanannya? Alasannya adalah pertama, dalam hidup ini kita butuh sakinah dan rahmat Allah. Sedangkan ketenangan umat Islam dan rahmat Allah itu akan diturunkan saat kita umat Islam mau berkorban dalam memakmurkan masjid-masjid dengan membaca dan mengkaji serta memahami Al-Quran. Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarrasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa subatur rahmah wa batmul malaikah wa dzakarhum fi man indah.
tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, kecuali turun ketenangan atas mereka, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebutkan mereka di tengah orang-orang yang ada di sisinya. Saudara-saudara, yang kedua adalah kita ingin umat Islam tetap menjadi umat yang tinggi derajatnya. Agar umat Islam tetap tinggi derajatnya, kita harus mau berkorban dengan umur kita, ilmu kita, harta kita, badan kita untuk memahami Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin dalam hidup kita, bukan sekedar sebagai bacaan belaka. Rasulullah bersabda, "Inna Allah yarwa bihadal kitab aqwaman wa yadau bi akharin." Sesungguhnya Allah dengan kitab Al-Quran ini akan meninggikan kedudukan kaum-kaum dan dengannya juga akan merendahkan yang lainnya. Syekh Abdul Qadir Irfan bin Salim dalam Rawdatul Muttaqin menerangkan, bil hasu 'alal itimami bi kitabillahi ta'ala wa ana majalu imamahu kana liribatan wa izan fid dunya wal akhirah. Hadis ini memberikan perintah kepada kita untuk mementingkan kitab Al-Quran, dan orang yang menjadi Al-Quran sebagai pemimpin hidupnya, maka Al-Quran menjadi peninggi dan pemulia derajatnya dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, kita butuh selamat dari laknat Allah. Saudara-saudara, sesungguhnya umat manusia saat ini hidup di tempat yang dilaknat oleh Allah. Agar kita selamat dari laknat tersebut, maka kita harus berkorban dengan umur, ilmu, harta, dan badan kita ini untuk menjadi ahli zikir dan menjadi ahli ilmu. Rasulullah bersabda, "Inna dunya mal'unah, mal'unum ma fiha ila dzikrullah mawalah wa alimun amuta'alimun." Dunia ini adalah terkutuk semua ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang mendukungnya, kecuali orang alim, orang yang berilmu dan mengamal ilmunya, dan kecuali muta'alim, orang yang menjadi muridnya orang yang alim. Saudara-saudara, kemudian yang keempat adalah kita butuh selamat dari balak dan bencana. Kalau Allah datang kepada kita bencana, rumah yang kita bangun bertahun-tahun hancur dalam seketika. Jalan yang kita bangun dengan dana miliaran bahkan triliunan hancur dalam sekejap. Itu sudah banyak terjadi. Bahkan ada desa yang kemudian hancur lebur karena tanahnya yang bergerak dan berpindah tempat. Maka dari itu, kalau kita ingin selamat, diselamatkan Allah dari bencana ini, kita harus berkorban dengan umur, ilmu, dan harta serta badan kita untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Masjid Al-Alawiyah dan masjid yang lainnya adalah benteng kita dari bencana. Rasulullah bersabda, yaqul azza wa jalla, Allah azza wa jalla dalam Qudsi berfirman, "Innil ahbi al-ardi adaban wa idza nadartu ila ummari buyuti wal mudabbina fi wal mustaghfir bil ashar saraftu adabi anhum." Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya aku Allah sudah ingin menurunkan siksa kepada penduduk bumi. Lalu apabila aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidku, orang-orang yang saling mencintai karena aku, orang-orang yang istighfar mohon ampun kepada waktu sahur, maka aku hindarkan azabku dari mereka. Saudara-saudara, yang kelima, kita ingin memperoleh pahala haji dan umrah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Man mata wa lam yahujja wal yamut insa yahudiyan wa insa nasraniyan." Orang yang mati sedangkan ia belum haji, maka silakan mati Yahudi atau Nasrani. Sesungguhnya para jamaah yang mulia, kita bisa mendapatkan pahala haji tiap hari, yaitu dengan cara kita memakmurkan masjid-masjid kita dengan salat berjamaah dan menghidupkan majlis ilmu, maka kita akan menjadikan amalan kita memperoleh pahala ibadah haji dan umrah. Rasulullah bersabda, "Man masa ila salatin maktubatin fil jamaah fa ya kahijjatin wa man masa ila salati tatawwu'in fa ya ka umratin nafilah." Orang yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Sedangkan orang yang berjalan menuju salat sunnah,
maka ia seperti orang yang melakukan umrah sunnah. Rasul juga bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu ila an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajri hajjin tamman hijjatuhu. Orang yang berangkat ke masjid yang ia tidak menghendaki kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang ibadah haji yang sempurna hajinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, yang keenam, kita butuh kemakmuran dan keberkahan. Umat Islam jika hidupnya ingin dimakmurkan diberi oleh Allah, selain harus kerja dan usaha, juga harus memenuhi syarat, yaitu menegakkan iman dan takwa seluruh penduduk negeri. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau saja sesungguhnya penduduk negeri ini itu beriman dan bertakwa, maka sungguh kami Allah Ta'ala akan buka ke atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Saudara-saudara, yang ketujuh adalah kita butuh pertolongan Allah. Kita umat Islam kalau ingin diberi kemenangan dalam kancah kompetisi kehidupan ini, mutlak butuh nasrullah, butuh pertolongan Allah. Kalau kita ditolong Allah, tidak ada yang bisa kalahkan kita. Di surat Al-Imran ayat 60 Allah berfirman, iyang surkumullahu wala walibalakum. Kalau Allah tolong kamu, takkan ada yang bisa kalahkan kamu sekalian. Bayahdulkum wa man dzalladzi yafsurun ba'di. Kalau Allah telantarkan kamu, tidak tolong kamu, siapa yang akan tolong sesudahnya? Maka dari itu, kalau kita ingin ditolong Allah, diberi kemenangan, syaratnya kita jangan sampai cuma memikirkan diri sendiri, namun pikirkan juga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangkan tegaknya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum tsabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian tolong Allah, tolong perjuangan kamu Allah, tolong perjuangan Allah tolong kamu, dan akan kokohkan pijakan kaki-kaki kamu sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga di Idul Adha 1446 Hijriah ini Allah SWT anugerahkan kepada kita tambah hidayah dan taufik, sehingga kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam menjadi orang-orang yang siap berkorban dengan umur, ilmu, dan harta serta badan kita ini untuk meraih pertolongan Allah, agar umat Islam wabil negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan kita kembali memperoleh izul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal muwahhidina wal aidina wal faizina wal maqbulin. Qul amin wa antum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa qurabul fir warham wa antahir rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum bi taqwallah al-qalbi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur islam wal muslimin wa ahli kawarta wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwan mujahidina fi Filastin khususan fi Gazzah wahkin dima'ahum. Allahumma ansur al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma arham al-mustad'afina min ibadika fi kulli buldan. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihana wal fitani ma dhara minna wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldan muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaitu kemalam tadakkarun wa qul a'lamu yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.